Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan menganalisis sektor pertanian Indonesia. Sebelumnya saya dari Prodi S1 Manajemen semester 2. Nah, pertanian yang ada di Indonesia itu mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dari data kunci BPS 2024, kontribusi ke PBD itu hanya 12,6%. Terus penyerapan tenaga kerjanya itu ada 28,7% dari total kerja. Jadi masalah utamanya itu adalah kontribusi PDB turun terus tapi masih menyerap banyak tenaga kerja, artinya produktivitas per orangnya itu sangat rendah. Cara menganalisis sektor pertaniannya itu ada 4 sudut pandang biar analisisnya itu lebih tajam. Yang pertama ada produktivitas efisien. Contohnya seperti produktivitas padi di Indonesia 5,2 ton per ha masih di bawah Vietnam 5,8 ton per ha dan Cina 6,9 ton per ha. Penyebabnya itu adalah yang pertama lahannya sempit, mekanismenya itu rendah dan bibitnya itu belum terlalu unggul. Yang kedua ada rantai nilai. Nah, dari input bibit atau pupuk, produksi, pengolahan, dan distribusi konsumen, masalah Indonesia itu menjadi utama. Yang pertama, petani berhenti di produksi, lalu ada nilai tambah di pengolahan, dan distribusinya itu diambil tengkulak atau industri besar. Ada daya saing ekspornya itu, CVO, karet kopi, dan kakao. Masalahnya itu adalah ekspornya itu masih mentah dan harga sawitnya itu masih mentah. Jadi kalau minyak goreng dijual itu bisa belum terlalu tinggi atau belum di luar negara-negara lain untuk bisa diekspornya tersebut belum terlalu mahal. Lalu ada kerentanan dan risiko. Nah, pertanian sensitif iklim, hama, fluktuasi harga global. Tanpa asuransi dan cadangan pangan, petani rugi saat panen raya. Nah, masalah struktur sektor pertanian itu ada 4. Yang pertama ada fragmentasi lahan, yang kedua ada penuaan petani, yang ketiga ada keterbatasan akses, dan yang keempat ada alih fungsi lahan. Nah, untuk yang pertama itu fragmentasi lahan, seperti rata-rata kepemilikan lahan petani terlalu kecil untuk efisiennya. Lalu ada penuaan petani. 60% petani berumur 45 tahun. Anak muda enggan jadi petani karena pendapatannya itu adalah rendah. Jadi keterbatasan akses. Nah, keterbatasan aksesnya itu adalah akses modal teknologi, pasar, dan informasi masih terbatas terutama di luar Jawa. Lalu ada alih fungsi lahan. Nah, lahan pertanian produktivitas berubah jadi perumahan dan industri 50 ribu ha per tahun. Jadi yang harusnya ditanam padi sekarang malah di alih lahan fungsinya itu menjadi perumahan tersebut. Pendapat ahli tentang pertanian Indonesia, menurut Sajhir, pertanian Indonesia tidak akan maju kalau hanya fokus dari swasembada beras. Harus diverifikasikan dari integrasi ke agroindustri supaya ada nilai tambah. Lalu menurut Anebut, secara historis pertanian Indonesia gagal industrialisasi karena kebijakan kolonial dan Orde Baru lebih pro industri dan impor pangan murah. Jadi strategi pengembangan yang direkomendasikan itu yang pertama, hilirisasi pertanian, jangan dijual CVO mentah jadi biodiesel. Ekonominya makanan olahan, jadi dijualnya itu jangan mentah tapi lebih baik dijual dengan makanan olahan. Lalu konsolidasi lahan. Nah, lewat skema korporisasi petani atau koperasi biar skala usahanya itu lebih naik. Lalu ada mekanisme digitalisasi adalah pakai all instan aplikasi harga pasar seperti smart farming dan anak muda. Yang terakhir ada perlindungan harga. Bulog dan HVP harus jalan biar petani enggak rugi saat panen raya. Jadi kesimpulannya itu adalah sektor pertanian Indonesia penting untuk lapangan kerja dan ketahanan pangan, tapi produktivitasnya itu rendah dan nilai tambahnya itu sangat kecil. Jadi masalah strukturalnya itu adalah lahan sempit, petani tua, dan nilai yang dipotong tengkulak.
Solusi bukan cuman subsidi saja, tetapi pupuk dan ubah struktur lewat hilirisasi, konsolidasi lahan dan masuknya teknologi serta anak muda. Jadi jangan 45 tahun ke atas yang menanam padi, tetapi anak muda pun harus menanam padi supaya masuknya teknologi dan konsolidasi lahan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.